Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal yang pertama di bulan Juli 2023, kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar ini, di mana pagi hari ini Tuhan menitipkan sebuah pesan lewat program Gemar di kitab Mazmur pasal yang ke-135 ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya, hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Dan di ayat yang 21 terakhir, terpujilah Tuhan dari Sion, dia di dalam diam di Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan, ini adalah sebuah renungan yang singkat, di mana dari perikop yang sangat singkat ini kita bisa belajar suatu hal, di mana kita mungkin dipercayakan Tuhan berbagai macam hal di dalam dunia ini, tapi seringkali kita lupa atau terlena dengan apa yang Tuhan titipkan kita di dalam dunia ini. Contoh-contohnya adalah seperti emas dan perak, itu yang mewakili apa yang kita dapat dan apa yang kita punya di dalam dunia ini. Dan situ jelas dituliskan kenapa mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar. Kembali lagi di sini ditulis contohnya, mereka mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Ini seperti harta atau benda yang kita miliki, pencapaian yang kita punya, di mana kita mampu mungkin membeli sebuah rumah atau sebuah mobil atau sebuah harta lainnya. Mungkin harta ini bisa bicara kepada sesama kita bahwa kita, oh si A sudah sukses, oh si A hebat karena dia mampu memiliki ini, atau dia mampu bisa mendapatkan ini dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang fana, di mana dia tidak dapat mengatakan kepada Tuhan bahwa kita ini hebat, karena kembali lagi itu adalah ciptaan manusia dan juga tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dia tidak menjadi sebuah kemuliaan buat nama Tuhan. Dan lalu disebutkan juga dia mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mungkin kita saat ini cukup mengagung-agungkan yang namanya teknologi, di mana teknologi sendiri bisa dikatakan mampu melihat masa depan. Tetapi sebenarnya teknologi sendiri sangatlah terbatas, karena dia tidak bisa benar-benar melihat masa depan. Karena apa? Masa depan hanya ada di tangan Tuhan, hanya terdapat dalam rencananya. Ketika kita mau melihat masa depan seperti apa, kita harus melawan masa depan, menghadapi masa depan. Kembali lagi hanyalah firman Tuhan, firman yang hidup, yang mampu membawa kita, menerangi kita setiap jalan kita untuk melihat apa yang terjadi di depan. Dan seperti apa anak-anak Tuhan harus bisa mampu menjadi terang dunia, ya lewat firman Tuhan yang menjadi mata kita untuk melihat dunia. Dan selanjutnya, dia mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Ini contohnya adalah salah satunya misalnya kekuasaan. Mungkin di dunia ini, di pekerjaan kita dipercayakan Tuhan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, sebuah kekuasaan. Mungkin anak buah kita atau karyawan kita atau teman-teman kita dalam satu organisasi seolah-olah taat, seolah-olah mendengar apa yang kita berinformasikan, apa yang kita minta, apa yang kita berikan. Tapi apakah sepenuhnya mereka mampu mendengar apa yang kita rasakan, mau mengerti, mau mensupport dengan benar-benar tulus kondisi yang kita hadapi sekarang, atau bahkan mereka hanya mau mendengar kita saat kita menguntungkan buat mereka. Tetapi berbeda dengan Tuhan, di mana Tuhan setiap saat dia mampu berbicara dengan kita. Dia punya mulut yang ajaib, lewat caranya yang ajaib juga menyatakan kemuliaannya, menyatakan rencananya yang indah. Dia juga mampu membuat kita dapat melihat masa depan, bagaimana kita mampu melihat tantangan yang Tuhan sediakan menjadi sebuah peluang.
Tuhan punya caranya sendiri, Tuhan punya cara yang indah. Dan kembali lagi, Tuhanlah pendengar yang setia. Ketika kita dalam kondisi yang susah, kita dalam kondisi yang sulit, Tuhan selalu hadir buat kita. Dan disitulah tertulis, karena mereka adalah buatan manusia. Mereka tidak pernah punya nyawa yang hidup, punya kehidupan. Mereka tidak akan hidup atau bertahan dalam jangka yang lama. Maka di situ ditulis juga tidak ada nafas dalam mulutnya. Berbeda dengan apa yang Tuhan titipkan pada kita, yaitu Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Dia kekal, nyata, dan amin. Dan itu jelas apa yang Tuhan persenjatai buat kita dalam kita menjalani hidup ini. Mungkin ini adalah sebuah renungan yang sangat sederhana, namun kembali lagi bisa dibilang cukup menantang juga, termasuk buat saya, dimana saya sendiri juga dalam berkarir, dalam juga berusaha. Pasti kita punya banyak mimpi, kita punya banyak cita-cita. Mungkin kita juga ingin memiliki sesuatu, kita ingin mencapai sebuah posisi tertentu, yang kembali lagi sebenarnya tidak ada yang salah. Terlebih ketika kita mampu mencapainya, kita mampu mendapatkannya, kita ada dalam kondisi yang cukup baik, cukup tinggi. Kembali lagi, itu akan menjadi hal yang fana ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Dengan cara apa kita mampu memanfaatkannya? Kembali lagi, lewat hal-hal yang Tuhan titipkan selama kita di dunia ini, itu adalah cermin penyertaan Tuhan. Dengan cara apa? Kita mampu bersyukur. Jadi sebenarnya kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita titipkan. Kita dititipkan oleh Tuhan, tapi kembali lagi lewat hal-hal yang Tuhan titipkan, itu adalah sarana Tuhan menyatakan keindahannya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan penyertaannya. Lewat sana kita mampu bersyukur, kita mampu kembali mengingat begitu baiknya Tuhan. Dan terlebih lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mampu dengan bijaksana menjadi berkat buat yang lain. Kita mampu menjadi damai sejahtera buat yang lain. Kita mampu menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita, lewat apa yang Tuhan titipkan. Saya juga masih sangat belajar. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau saya juga mungkin cukup ambisius, kepingin ini, pengen itu. Mungkin orang tua saya terutama paling paham ketika saya kepingin itu, kepingin ini. Mungkin saya juga masih sangat muda dan sangat terlena dengan apa yang jadi pencapaian buat saya. Tapi kembali lagi hari ini saya juga belajar bersama dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bahwa setiap yang Tuhan titipkan, apa yang mau kita capai, yang Tuhan percayakan kepada kita, kembali lagi biarlah itu menjadi sebuah sarana kita untuk terus bersyukur, sarana buat kita untuk jadi berkat buat yang lain. Kita sama-sama belajar dan Tuhan akan berikan hal yang begitu luar biasa. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langitnya buat kita. Tuhan akan bukakan, Tuhan singkapkan rahasianya untuk masa depan kita. Terlebih Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Seperti di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan membawa kemenangan buat bangsa Israel, bangsa kepercayaannya. Yang sama dengan kita adalah anak-anak pilihannya. Mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Pagi ini kami boleh bangun Tuhan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh terus Tuhan memahami apa isi hati-Mu Tuhan. Lewat hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk kami tidak terlena Tuhan. Untuk kami tidak terbutakan Tuhan. Untuk kami tidak tertutup telinga kami Tuhan. Dan kami terus bisa menyatakan kebaikan-Mu Tuhan lewat mulut kami Tuhan. Lewat apa yang telah Kau titipkan kepada kami, Kau percayakan kepada kami Tuhan. Mungkin setiap harta, setiap benda yang boleh kami miliki Tuhan, biar kiranya Bapa menjadi alat untuk kami terus bersyukur Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu Tuhan, mengingat penyertaan-Mu Tuhan. Lewat kemampuan kami, kecerdasan kami, biar kiranya Bapa Engkau bisa membuat kami menjadi berkat Tuhan, untuk membantu sekitar kami Tuhan. Terlebih ketika Engkau mempercayakan sebuah kedudukan buat kami Tuhan, sebuah kuasa buat kami Tuhan, biar kiranya Bapa kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang buat kami Tuhan, buat nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini adalah niat kami Tuhan, untuk kami terus boleh belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap niat baik kami ini Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan Tuhan.
Engkau akan yang membuatnya Tuhan layak untuk jadi persembahan yang harum untuk nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami pagi hari ini hingga malam nanti hanya dalam penyertaan dan tangan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan melingkupi kami selama sehari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.